Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan perawatan terhadap cabai merah besar jenis Columbus. Nah, untuk penyepraian pada pagi hari ini kita menggunakan pupuk kalsium nitrat atau CNG. CNG sendiri ini produk dari Saprotan Utama dengan merek Pak Tani ya. Terkenalnya CNG ini dari Pak Tani seperti ini. Nah, CNG ini pupuk kalsium nitrat ini memiliki kandungan unsur nitrat 15%, terus CaO atau kalsiumnya 26%. Jadi pupuk ini 100% larut dalam air ya. Karena apa kita menggunakan pupuk kalsium nitrat? Karena tanaman cabai kita itu membutuhkan kalsium yang sangat banyak. Jadi tanaman yang paling boros terhadap penggunaan kalsium adalah tanaman cabai. Karena kenapa? Cabai ini memiliki masa generatif yang panjang untuk melakukan pembuahan seperti itu. Nah, buah-buah cabai ini harus kita beri nutrisi dengan kandungan kalsium untuk menjaga ketahanan terhadap serangan virus Gemini dan juga terhadap hama seperti itu. Nah, kemudian ada penyakitnya cabai yang harus kita cegah dengan kalsium, yaitu adalah busuk pada buah. Biasanya kalau cabai yang kekurangan unsur kalsium, ujung buah ini menguning, kemudian biji di dalamnya menghitam seperti itu ya. Jadi sangat penting untuk memasukkan unsur CNG atau kalsium nitrat pada tanaman cabai seperti itu. Nah, dosis anjuran pemakaiannya sendiri untuk kalsium nitrat ini dari Pak Tani yaitu 10-15 gram atau 2-3 sendok per 10 liter air. Jadi saya menggunakan tangki semprot 16 liter, saya konversi menjadi 5 sendok untuk dosis yang saya gunakan. Nah, kalsium nitrat ini 100% larut dalam air untuk disemprotkan di daun seperti itu. Nah, keunggulan dan manfaatnya, pupuk kalsium nitrat greenhouse merupakan satu-satunya sumber yang mengandung unsur nitrat, nitrogen, dan kalsium yang segera tersedia bagi tanaman. Jadi ini pupuk ini begitu kita semprotkan, ya setelah kita campur ini cepat larut dan air dan akan mudah terserap oleh tanaman setelah kita semprotkan ke tanaman seperti itu. Nah, ini bermanfaat untuk mengurangi serangan jamur pada tanaman. Kemudian mengurangi blossom and root atau busuk ujung buah. Ya, tadi sudah saya sebutkan biasanya kalau tomat ujung buahnya itu menghitam busuk, kemudian cabai juga menguning karena kekurangan unsur kalsium. Kemudian meningkatkan hasil dan kualitas panen. Terus meningkatkan daya tahan dan umur buah serta umbi pada penyimpanan. Jadi ketika nanti penyimpanan setelah panen itu akan tahan lama buahnya. Jadi ketika dipetik sampai 5 hari itu tidak membusuk, bahkan 1 minggu, karena nanti buahnya akan keras seperti itu atau bahasa kita atos dan berbobot. Kemudian saya menggunakan neokristalon boron. Nah, ini juga sangat penting ya sahabat tani ya. Nah, karena neokristalon boron ini sangat penting, saya juga akan mengingatkan bagi sahabat tani, ini juga sangat penting bagi perkembangan channel kami. Yang belum subscribe mohon di subscribe karena untuk memacu perkembangan channel Warna Farm. Jadi selain pentingnya unsur pupuk ini juga ada unsur yang penting yaitu subscribe ya. Jangan lupa subscribe pada channel ini. Kita lanjutkan. Neokristalon boron ini sangat penting untuk mencegah rontok bunga. Jadi bunga pada masa primordia atau pembungaan menjelang generatif seperti ini kan bunganya banyak. Jadi kita perlu menambahkan pupuk neokristalon boron. Ini untuk mencegah kerontokan bunga dan buah ya. Neokristalon boron ini mengandung boron sekitar B2O3 55%. Jadi setara dengan 17% boron, 100% larut dalam air. Jadi mudah diaplikasikan. Kita kasih satu tangki ini dosis 1 sendok makan, kemudian mudah larut dan tinggal kita semprotkan seperti itu. Boron sangat penting dalam pembentukan dinding sel, di mana boron merupakan komponen dari dinding sel itu sendiri ya. Kemudian boron dibutuhkan untuk metabolisme dan pengangkutan gula di dalam metabolisme tanaman. Nah, jadi sari-sari pati yang dihasilkan melalui fotosintesis daun akan diangkut
salah satu unsur yang terpenting adalah boron. Ini juga untuk membantu metabolisme tanaman juga seperti itu. Boron dibutuhkan dalam pembentukan serbuk sari yang menentukan dalam pembentukan buah dan biji. Nah, tadi sudah saya sebutkan pupuk boron ini untuk mencegah terjadinya kerontokan pada buah. Nah, kerontokan pada bunga sendiri. Nah, karena penyerbukan serbuk sari dengan memberikan pupuk boron ini akan sempurna seperti itu. Jadi kerontokan bunga dan buah itu akan tidak akan terjadi atau terkurangi karena kita memberikan pupuk boron. Jadi seperti itu ya. Boron mempunyai sifat bergerak terbatas di dalam tanah dan di dalam jaringan tanaman. Maka dari itu penyemprotan neokristalon boron bisa menjadi solusi atas kekurangan boron yang terjadi dalam tanaman. Nah, karena boron itu unsur hara itu di dalam tanah sangat terbatas dan sulit bergerak, makanya kita harus menambahkan lewat foliar atau kita melakukan penyemprotan di daun. Neokristalon boron dapat diaplikasikan pada daun dan kanopi tanaman untuk memperbaiki pembentukan buah dan meningkatkan produktivitas sayuran dan buah-buahan. Ini pupuk boron ini juga dapat kita aplikasikan, kita mix atau kita campurkan dengan pestisida atau dengan fungisida seperti itu ya sahabat tani ya. Untuk inseknya hari ini saya memasukkan regen dari BASF. Ini saya sangat suka regen ini karena memang dari dulu regen ini dicintai petani, dibenci hama dan dicintai petani, seperti itu ya slogannya. Dan benar memang, karena memang terbukti dengan regen ini hama-hama tertanggulangi, terutama di cabai ini ada kutu daun atau penghisap daun, kemudian trips dan juga ulat juga pletas dengan ini. Apalagi kalau di masa tanam kecil kita semprot dediran kita atau persemen kita dengan ini, ketika kita tanam kembali di bedengan itu pengganggu tanaman seperti belalang, jangkrik itu mati ya, karena regen seperti itu. Untuk regen sendiri ini mengandung JVT ya mungkin, karena memang di kemasannya tidak dicantumkan, karena kita sendiri praktek di lapangan setelah kita aplikasikan regen itu akan daunnya akan mulus dan juga sempurna dalam pembentukan hijau daun seperti itu. Jadi saya lebih menyarankan memakai regen ini untuk menanggulangi hama-hama, kutu dan lain sebagainya. Ini bahan aktif fipronil 50 gram per liter ya. Ini saya sering menggunakan ini untuk mengendalikan hama-hama di tanaman padi dan di tanaman cabai. Kemudian untuk mencegah jamur ya, ini saya menggunakan bubur California. Ini bukan kunyit asem ya, ini adalah bubur California. Bahan aktifnya yang kemarin kita buat adalah dari belerang dan juga batu gamping atau kapur dolomit seperti itu. Ini kita godok dengan komposisi 5 kilo gamping dan 3 kilo belerang atau sulfur. Kita didihkan dalam air 10 liter. Jadi nanti kita masukkan pelan-pelan, kita aduk pelan-pelan, kemudian kita ambil, setelah mengendap kita ambil cairannya ya. Ini cairannya bening seperti ini ya, kayaknya seger kalau kita minum di sawah ya menjelang panas seperti ini. Namun ini hanya untuk tanaman, bukan untuk kita konsumsi seperti itu. Nah, bubur California ini cairannya sangat bermanfaat untuk mencegah jamur, apalagi di musim penghujan. Ini juga untuk mencegah terjadinya patek buah atau antraknosa. Kemudian juga penyakit ini jamur pada daun atau Phytophthora. Nah, ini bisa diaplikasikan karena ini buatan sendiri, kita masak sendiri. Jadi nanti dosisnya saya kasih 100 ml per tangki seperti itu. Nah, ini juga mengandung kalsium yang dibutuhkan untuk tanaman, untuk imun, dan juga mengandung sulfur. Sulfur sendiri ini sangat dibutuhkan untuk tanaman karena memang beberapa tanaman itu membutuhkan sulfur yang banyak. Makanya banyak pupuk yang mengandung unsur S atau sulfur seperti ZA itu ada sulfurnya, ada magnesium sulfat itu juga ada sulfurnya, kemudian fosfat atau TSP 36, SP 26, Vertipos itu juga ada sulfurnya. Jadi ini sangat dibutuhkan untuk tanaman.
Kemudian aroma sulfur ini juga tidak disukai oleh OPT atau hama. Jadi manfaat yang luar biasa dari bubur California ini selain untuk mengobati jamur, mencegah jamur, juga untuk mencegah datangnya hama atau OPT ke lahan kita. Jadi OPT atau hama itu ke lahan kita hanya sekedar selfie saja, hanya mampir, karena setelah mencium bau-bau yang harum daripada belerang ini juga dia tidak akan tinggal lama seperti itu ya. Ini bubur California. Kemudian ini saya pakai perekat, ini sudah masuk 5 sendok, kemudian kristalon boronnya 1 sendok. Nah, kemudian kita masukkan ini ya, saya menggunakan dosis sesuai anjuran. Ini dosis anjurannya 1-2 mili per liter. Karena ini 16 liter, saya pakai di tengah-tengah aja 1,5. Jadi ini saya pakai 25 mili saja per liter. Nah, 25 mili per tangki, maksudnya 25 mili per tangki. Saya masukkan. Nah, kemudian kita juga memasukkan bubur California ini dengan dosis 100 mili ya per tangki. Ini 1, 2, 3. Ini 35 mili, jadi 105 mili untuk 1 tangki ya, lebih sedikit tidak apa-apa. Perekatnya kita cukup dengan 1 tutup saja. Langsung kita masukkan sini aja, tidak apa-apa. Nah. Oke, terima kasih sahabat tani semuanya. Kita lanjut proses penyepraian, mumpung masih pagi, belum panas. Jadi kita langsung aplikasikan di lahan. Terima kasih telah menyaksikan channel kami. Jangan lupa, kami ingatkan kembali, jangan lupa di subscribe ya untuk perkembangan channel ini. Kemudian like, komen, dan share. Terima kasih semuanya, semoga video ini bermanfaat, dan kita akan kembali lagi dengan video-video tentang inspirasi dan perkembangan dunia pertanian seperti itu. Terima kasih, salam sejahtera untuk petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.